Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka fahma ulama'ikal amilin wa ilhama awliya'ikas salihin. A'inna ya Rabbana ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya Rabbana warzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan keistiqomahan kita, kegiatan rutin kita untuk bersama membaca sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga membaca sejarah beliau. Dan selanjutnya kami akan hadirkan hikmah yang ke-53. Bunyinya adalah kepuasan dalam bersahabat adalah di saat engkau bisa membatasi tuntutanmu. Keindahan dalam bersahabat adalah di saat engkau bisa menghargai pengorbanannya. Damainya hidup adalah di saat hatimu lapang dalam memberi maaf. Penawar kecewa adalah permohonan maaf yang engkau haturkan. Lestarinya sebuah jalinan adalah dengan cinta karena Allah. Kepuasan dalam bersahabat adalah di saat engkau bisa membatasi tuntutanmu. Capeknya hidup kita adalah kalau kita membiasakan dengan tuntutan, yang makna tuntutan adalah ketidakpuasan dengan siapapun yang bersama kita. Persahabatan di sini lebih luas, bukan sekedar sahabat antara ini sahabat yang berkenalan, akan tapi masuk di dalamnya suami istri, murid dan guru. Termasuk sahabat-sahabat yang tidak ada hubungan apapun akan tapi saling berkenalan, kemudian sering bertemu lalu menjadi akrab sahabat. Akan tapi ketahuilah, termasuk suami istri di dalamnya. Kapan kita menjalani hidup rumah tangga, sebuah contoh. Kalau kita membatasi tuntutan kita kepada pasangan kita, maka kita mudah puas. Tapi siapapun yang menjalani hidup dengan tuntutan, dia tidak akan puas sampai kapanpun. Dan dia akan tersiksa. Karena kita adalah manusia yang dengan segala kekurangan. Manusia yang lemah. Harum sesaat, setelah itu hilang harum. Bisa senyum sesaat, kadang hilang senyum itu, lihat. Kadang kita bisa memberi, tapi kadang kita membutuhkannya. Kita manusia, selalu ada kekurangan. Makanya kalau kita hidup dengan manusia, lalu kita selalu mencari kekurangan orang yang bersama kita, lalu kita menuntut dia untuk bisa menyempurnakannya atau menuntut kekurangannya, maka yang tersiksa adalah diri kita. Iya, kita motivasi siapapun yang bersama kita untuk membuat perubahan menjadi lebih baik, ya. Akan tapi bukan maknanya tuntutan, akan tapi bagaimana semuanya agar menjadi lebih baik di hadapan manusia, di hadapan Allah.
Ini, batasi tuntutanmu. Seorang suami menuntut terus kepada istrinya, nggak akan ada puas. Na'udzubillah. Dia akan tersiksa dengan tuntutan tersebut. Seorang istri pun demikian. Sehingga di saat sang suami mendapatkan gaji 1 juta sebulan, gayanya gaya menuntut, maka dia bisa belanja 1 juta. Tapi di saat gajinya menjadi 10 juta pun meningkat karena tuntutan. Karena tuntutan berangkat daripada, nah ini, tuntutan itu kapan muncul? Dari 2. Pertama karena tamaknya dia. Yang kedua adalah karena dia selalu melihat kekurangan orang di luar sana. Sehingga dia menuntut. Tapi kalau orang membatasi tuntutan, maka yang ada adalah syukur. Suamimu adalah karunia dari Allah untukmu. Istrimu karunia dari Allah untukmu. Sayyidah Khadijah Al-Kubra, wanita cerdas. Di saat orang-orang Arab, wanita Arab berkata kepada Sayyidah Khadijah, berkata, wahai Khadijah, alangkah senangnya engkau menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat mendengar perkataan seperti itu, Sayyidah Khadijah Al-Kubra berkata, demi Allah, semenjak aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad, tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku. Dalam bahasa lain yang kami sampaikan adalah lakukan kewajibanmu, jangan menuntut. Lakukan kewajibanmu sebagai seorang istri, jangan menuntut. Jika ada kekurangan dari pasanganmu, lihat, kau tata hatimu, memaafkan, memaklumi, maka kita akan lapang hati dengan memahami kekurangan siapapun yang ada di kiri kanan kita. Biarpun sambil kita membantu untuk membuat perubahan, ya. Tapi kalau kita menginginkan perubahan dalam irama menuntut juga tidak enak. Dalam irama menuntut tidak enak. Urusan nafkah pun demikian. Mungkin seorang suami menghendaki warna kulit istri yang begini, rambut istri yang begini, terus begini, tuntutan begitu, nggak akan puas. Tapi kalau mensyukuri apa yang Allah karuniakan, itulah kepuasan yang sesungguhnya. Dalam bersahabat demikian. Maka orang di dalam bersahabat, kalau dia mudah memaafkan, memaklumi, bahasa kita adalah lihat lapang dia. Dengan siapapun hatinya tenang. Kemudian keindahan dalam bersahabat adalah di saat engkau bisa menghargai pengorbanannya. Pengorbanan itu adalah, ya, memahami pengorbanan seseorang adalah kunci bagaimana kita bisa mensyukuri dan menjadikan kita nyaman. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Hukumannya besar bagi yang durhaka. Maka Rabbuka, lihat, sudah merupakan ketentuan dari Allah agar kita tidak menyembah kecuali kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Nah, kemudian di saat kita disuruh berbakti, mungkin kadang kita belum mudah untuk berbakti. Lalu digambarkan oleh Al-Quran, suruh mengetahui, melihat pengorbanan istri ibundamu yang mengandungmu, wahnan ala wahnin, yang mengandungmu dalam keadaan capek, susah payah. Loh, kita suruh berpikir, itu pengorbanan. Makanya di saat kita memahami pengorbanan seseorang, maka disinilah maka akan mudah bagi kita untuk bisa mengabdi, berbakti, sehingga apapun yang kita lakukan akan menjadi indah. Seorang anak muda yang menggendong ibundanya tawaf, kemudian sa'i hingga terkelupas kulit lehernya, karena waktu menggendong ibundanya bukan digendong, tapi digendong dengan pengikat, semacam kain yang diikatkan di lehernya agar ibundanya tidak terjatuh.
Sayyidina Abdullah bin Umar melihat laki-laki tersebut dengan penuh kekaguman, luar biasa benar ini anak. Lalu setelah selesai ibundanya ditawaf, diajak tawaf, kemudian sa'i, tahallul, anak muda mendatangi Sayyidina Abdullah bin Umar dan berkata, wahai Imam Abdullah bin Umar, aku sungguh terkagum-kagum dengan jasa ibundaku yang sangat-sangat besar. Nah ini, aku ingin membalas budi ibundaku. Nah ini lihat, kerinduan ingin membalas budi ibundanya berangkat dari kesadaran akan pengorbanan ibundanya, menjadikan anak muda tersebut tidak merasa berat di saat harus menggendong ibundanya sampai terluka lehernya. Ringan. Kemudian anak muda tersebut berkata pada Sayyidina Abdullah bin Umar, wahai Imam Abdullah bin Umar, apakah yang aku lakukan ini sudah bisa membalas budi baik ibundaku? Sayyidina Abdullah bin Umar yang semula terkagum-kagum, ternyata di ujung daripada kalimat sang anak tersebut adalah pertanyaan, apakah yang dilakukan ini sudah bisa membalas budi baik ibundanya? Maka mendengar ungkapan seperti itu, Sayyidina Abdullah bin Umar spontan menjawab, tidak wahai anak muda. Apa yang kau lakukan tidak ada apa-apanya dibanding sesaat di saat ibundamu melahirkanmu. Taruhannya adalah nyawa. Engkau menggendong ibundamu tidak pakai taruhan nyawa. Waktu ibundamu melahirkanmu, taruhannya nyawa. Di dalam rumah tangga pun kalau seseorang bisa memahami makna pengorbanan, dia pertama tidak menuntut. Yang pertama tadi. Yang kedua adalah pengorbanan. Tidak ada seorang suami akan memukul istrinya yang telah melahirkan anak-anaknya. Tidak akan ada seorang istri yang berani mengangkat suara untuk suaminya yang telah capek mencari nafkah. Akan tapi lihat, di saat kita kurang bisa menghargai pengorbanan seseorang, kita sendiri yang gak bahagia. Kita tidak bisa mudah menjadi orang yang bisa berbuat baik, sehingga kebaikan yang kita lakukan pun ternyata seolah-olah ini adalah satu jasa yang harus dihargai oleh orang lain, maka dia tidak akan bahagia. Akan tapi di saat seseorang melakukan sesuatu atas dasar tentu karena Allah Subhanahu wa taala, akan tapi lebih dari itu, jika orang melakukan kebaikan seperti seorang istri kepada suami, berbuat baik pada suami atau suami kepada istri, atas dasar kesadaran bahwasanya ini pengorbanan yang aku berikan tidak ada apa-apanya dibanding pengorbanannya, maka di saat dia mengeluarkan apapun yang ada adalah bahagia, adalah senang. Maka ini keindahan dalam bersahabat adalah di saat engkau bisa menghargai pengorbanan. Jadi pandai-pandailah menghargai pengorbanan, kebaikan seseorang. Hargai. Kita kurang pandai menghargai, biarpun orang itu salah. Sehingga penghargaan yang Allah berikan kepada seorang alim yang berijtihad adalah, kalau dia benar mendapatkan 2 pahala, kalau salah pun dikasih 1, karena dia berusaha sungguh-sungguh ingin berbuat baik. Damainya hidup adalah di saat hatimu lapang dengan memberi maaf. Masya Allah. Ada sesuatu yang menjadikan kita tersiksa, yaitu dendam yang tersembunyi di dalam kalbu kita. Tapi kalau seorang hamba telah membekali dirinya dengan kelapangan, mudah memaafkan, lihat, damai. Orang berbuat salah kepadanya, dia memaafkan, damai. Maka pandai-pandailah memaafkan kepada siapapun. Sehingga dendam di dalam hati menjadi tersiksa, kelihatannya tenang badannya tapi bergolak hatinya. Orang ada dendam, lihat, dia melihat orang yang didendami lewat di depannya, padahal dia tidak menyentuhnya, tidak melakukan apapun, hanya karena dia melihat saja langsung hatinya panas, sakit. Maka pandai-pandailah memaafkan. Pandailah kita untuk memaafkan seseorang. Maka dengan mudah memaafkan, maka lapang hati kita, damai hati kita, tenang hati kita. Penawar kaca adalah permohonan maaf yang engkau haturkan. Kita semuanya punya kesalahan kepada siapapun.
Yang kadang orang yang kita berbuat salah kepadanya akan sakit. Akan merasa sakit hati. Karena perilaku kita mungkin kesalahan. Akan tapi ketahuilah, yang menjadikan hatinya semakin atau mudah untuk tenang adalah permohonan maaf yang kita haturkan. Maka jangan ragu, kita semuanya bisa bersalah. Dan bukan bisa bersalah, kita semua bersalah, banyak salah. Sesaat kepada ayah dan ibu, sesaat kepada istri, Masya Allah. Maka jangan ragu wahai para suami untuk memohon maaf kepada istrimu. Biarpun sesungguhnya salah tersebut tidak terlalu tampak, akan tapi kita pasti salah kepada pasangan kita, pasti dan pasti. Mungkin kita kurang senyum, mungkin kita kurang mengabdi, mungkin apalagi dengan orang tua kita. Maka sering-seringlah meminta maaf dengan permintaan maaf yang sesungguhnya atas dasar kelemahan kita, kekurangan kita. Maka semua itu akan menjadi penawar. Orang yang semula akan marah kepada kita akan menjadi tidak marah kepada kita. Dan itu juga penawar kekecewaan untuk kita sendiri. Kalau kita melakukan kesalahan kepada seseorang, orang tersebut akan marah. Tapi kalau kita memohon maaf, dia akan memaafkan, penawar buatnya. Kemudian setelah itu kita dimaafkan, penawar buat kita nanti di akhirat, tidak lagi dihukum oleh Allah. Maka jangan ragu untuk meminta maaf, jangan gengsi. Meminta maaf itu penting. Kadang kesombongan menjadikan seseorang tidak minta maaf, padahal kalau namanya dosa yang dilakukan seorang hamba kalau belum diampuni oleh Allah, termasuk dosa kepada sesama, kalau orang yang bersangkutan belum memaafkan, maka akan terlihat dosa itu nanti di akhirat. Maka biasakan untuk kita mudah untuk meminta maaf. Kalau sudah melakukan kesalahan, jangan berhujjah, jangan beralasan siapapun kita. Jangan kita menganggap diri kita seperti malaikat yang tidak bersalah, yang tidak mungkin bersalah. Jangan menganggap kita seperti nabi yang maksum dan tidak mungkin bersalah. Tapi kita adalah manusia yang makhlul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan kita bisa melakukan salah. Maka biasakanlah dengan meminta maaf. Bahkan meminta maafnya orang yang sudah tingkatnya tinggi bukan atas dasar kesalahan. Mungkin sesuatu yang menjadikan seseorang tidak nyaman pun kita sudah minta maaf. Misal kita akan melewati rumah seseorang, mohon maaf. Sebetulnya ada tradisi baik yang ada di masyarakat kita. Kalau mau melewati orang kita punten, mohon maaf, mau lewat. Karena apa? Khawatir saat kita lewat mengganggunya. Cuman itu hanya sekedar menjadi rutin dan basa-basi sosial. Tidak berangkat dari kesadaran hati kita. Kalau kita akan mengganggu dia dengan ngepulnya debu karena mobil yang kita kendarai, ataupun motor kita yang kita gas, atau jalan kaki kita yang agak cepat sehingga ada debu yang terangkat. Soalnya pendidikan dari orang tua kita sudah sangat benar kalau mohon maaf, punten, mohon maaf mau lewat, permisi, mohon maaf. Cuman kita tidak menyadari dari hati, itu hanya menjadi kebiasaan saja, sopan santun zahir. Tapi kita harus menyadari yang sesungguhnya saat ini, bahwasanya kita bisa saja bersalah, bahkan bersalah. Kita mengganggu kok di saat melewati dia. Paling tidak mengganggu sedetik, 2 detik, 1 menit dia yang melihat kita atau mobil kita yang lewat, Masya Allah. Intinya kalau kita membiasakan memohon maaf kepada seseorang, maka sungguh ini akan menjadi penawar hati untuknya dan penawar bagi kita untuk kelak di saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah lestarinya sebuah jalinan adalah dengan cinta karena Allah. Jalinan apa yang engkau rajut saat ini? Suami istri, sahabat dengan sahabat, teman bisnis, guru murid, apapun. Jika jalinan yang kita jalani itu ada dasar karena cinta karena Allah, maka abadi. Tidak akan berakhir sehingga kita mengakhiri kisah tersebut di dunia, maka kisah ini akan berlanjut nanti di akhirat. Berakhir di dunia, berlanjut di akhirat. Mati salah satu dari 2 atau suami istri, atau kakak, adik, bapak, anak dan seterusnya. Tentu itu semua akan dialami di dunia, karena di dunia adalah bukan tempat abadi, bukan tempat kita nanti di akhirat.
Karena jalinan yang dirajut adalah jalinan karena Allah. Makna jalinan karena Allah itu begini. Apa sih makna jalinan karena Allah? Semua jalinan yang dibalik jalinan itu ada niat-niat kemuliaan untuk kejayaan nanti di akhirat, maka itulah jalinan karena Allah. Selama ini orang memaknai jalinan karena Allah hanya di lisan saja, tidak dimaknai dengan makna yang dirasakan, sehingga dia hanya minta, aku nuhibbukum fillah, aku cinta kepadamu karena Allah. Karena Allah itu bagaimana sih? Yang dimaksud jalinan yang terajut karena Allah adalah semua jalinan yang dibalik jalinan itu ada yang dicari, yaitu keridhaan Allah. Maka itu namanya jalinan karena Allah. Tapi kalau ada orang membuat satu jalinan, sahabat, tapi bukan karena Allah, dia akan mudah berakhir karena dunia misalnya. Di saat ada dunia yang didapat akan lestari jalinan, tapi bersama hilangnya atau tidak didapatkannya dunia tersebut akan hilang. Makanya banyak pertemuan-pertemuan di dunia ini bukan karena Allah. Lihat, perebutan kekuasaan misalnya, jalinan yang terjalin hanya karena kekuasaan. Di saat dapat, sama-sama dapat, bisa jajar barang, tapi di saat tidak dapat jadi musuh kadang. Masya Allah, berakhir. Seorang pedagang dengan pedagang pun bisa membuat jalinan karena Allah. Ada seorang pengusaha besar, lalu dia bekerja sama dengan pengusaha besar. Tapi pengusaha ini yang satu karena Allah, yang satu tidak karena Allah. Yang beruntung yang karena Allah. Sehingga dia ingin melebarkan bisnisnya itu dengan harapan agar bisa menolong orang lebih banyak lagi, agar bisa membantu orang lebih banyak lagi, agar keuntungannya lebih besar, sehingga bisa membangun program-program pesantren, masjid dan seterusnya. Di dalam hatinya semacam itu, padahal dia urusannya dunia, kemudian dia berurusan dengan orang lain karena Allah ini namanya. Karena apa? Di balik bisnis yang dijalani ada Allahnya. Makanya seorang suami istri, laki-laki perempuan kalau menikah karena dunia dia akan terhinakan, bukan karena Allah, berakhir dia. Seorang wanita mau menikah dengan seorang laki-laki karena kekayaannya, dia akan tetap bersamanya di saat ada kekayaan. Di saat kekayaan sudah tidak ada, berakhir itu kisah tuntutan perceraian, musuhan dan seterusnya. Begitu juga seorang laki-laki kalau menikah seorang wanita hanya karena kecantikannya. Bersama berjalannya waktu, tahun yang berlalu, maka ketahuilah kecantikan akan hilang, akan bubar itu jalinan. Tapi yang membangun karena Allah indah, lestari abadi. Maka lestarinya sebuah jalinan adalah dengan cinta karena Allah. Inilah yang bisa kami hadirkan. Kami ulang bacaan hikmahnya bunyi begini. Kepuasan dalam bersahabat adalah di saat engkau bisa membatasi tuntutanmu. Keindahan dalam bersahabat adalah di saat engkau bisa menghargai pengorbanannya. Damainya hidup adalah di saat hatimu lapang dalam memberi maaf. Penawar kecewa adalah permohonan maaf yang engkau haturkan. Lestarinya sebuah jalinan adalah dengan cinta karena Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita kebahagiaan, memberikan kepada kita kedamaian, memberikan kepada kita segala keindahan. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan, menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, sehingga pertemuan kita di dunia adalah karena Allah, dengan ridha Allah, dalam rahmat Allah, ridha Allah, hingga kelak kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW, panjang umur, sehat afiat, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Maka mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.